Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Kristus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, ajaib, sempurna itu. Kami mau ikut jalan-Mu Tuhan. Pimpin ya Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Roh-Mu. Amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu. Ku beri syukur dalam, amin, haleluya, simfoni indah, amin, haleluya, ajaib, ajaib Tuhan, haleluya, ajaiblah nama-Mu. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya, amin, haleluya. Oh, kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu. Amin, haleluya. Ku beri syukur dalam, haleluya, simfoni indah, amin, haleluya. Oh, ajaib, ajaib Tuhan, haleluya, ajaiblah nama-Mu, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu. Ku beri syukur dalam, haleluya, simfoni indah, amin, haleluya. Oh, ajaib, ajaiblah nama-Mu Tuhan. Oh, ajaiblah nama-Mu, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya, haleluya. Dalam Mazmur 25 ayat 7, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat ya Tuhan, tapi ingatlah kepadaku Tuhan, sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan, anugerah, kasih-Mu yang sempurna, Engkau Tuhanku yang maha baik, maha benar, di atas segala-galanya Bapa. Kami bisa hidup sampai detik ini semua karena anugerah-Mu Yesus. Ya Roh Kudus, pimpin hidupku, haleluya. Oh, kudus, kuduslah Engkau Tuhan, kudus
Yesus maha segala-galanya. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Haleluya. Ajaib-ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaiblah namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya. Dalam Mazmur pasal 25 ayat 9 dan 10, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kasih setiamu. Kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Kuduslah namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Amin. Haleluya. Ajaib-ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaiblah namamu. Haleluya. Nama yang beri menang. Haleluya. Yesus namanya. Haleluya. Nama yang beri menang. Haleluya. Yesus namanya. Haleluya. Bapa, kami puji akan Engkau, diagungkan, dipermuliakan namamu pun. Kami bersyukur buat segala berkat, rahmat, anugerah, kebaikan dari Tuhan yang dahsyat, besar, dan ajaib. Kalau kami bisa hidup sampai detik ini Bapa, ini semua karena anugerah-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Tiada taranya, tiada tandingannya. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami. Izinkanlah kami hamba-Hamba-Mu, anak-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kuduskan hati kami, pikiran kami, mulut hamba-Mu, seluruh tubuh jiwa roh kami, sehingga kami layak untuk baca firman yang kudus. Supaya kami diajar, dididik, dan kami mengerti akan firman-Mu. Dan kami berjalan, melangkah di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Proses hidupku Bapa, seperti bejana yang dibentuk dari tanah liat, dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup kami menjadi benda-benda yang mulia untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat hari yang begitu indah. Di malam sebelum kami beristirahat Tuhan, kami datang kepada Yesus, supaya hidupku menyerahkan tubuh, jiwa, rohku ke dalam tangan-Mu. Dan Roh Kudus memimpin hidupku untuk kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menurut-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya cintai dan dicintai Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kasih yang sempurna senantiasa memelihara hidup kita. Tidak pernah berubah janji Tuhan. Manusia boleh berubah, tapi cinta Tuhan tidak pernah berubah. Bukti nyata hari ini diizinkan Tuhan tanggal 21 Desember tahun 2021. Tadi pagi saya membaca firman Tuhan, Hakim-Hakim pasal 21. Bukan secara kebetulan. Saya sebagai hamba Tuhan dituntun sama Tuhan. Persis baca Hakim selesai. Diselesainya tanggal 21. Fatsalnya 2:21. Berarti Tuhan menuntun hidup kita. Asal kita melangkah, mari. Saya tambah cinta Tuhan, makin mengasihi Tuhan, hidup melangkah di dalam jalan Tuhan, hidup menjadi perkenanan Tuhan. Itu saja Bapak Ibu, menjadi kerinduan kita bersama. Mari kita bangun hidup ini itu bersama keluarga, menjadi hidup yang menjadi perkenanan hati Tuhan. Jangan pernah nyakitin Tuhan, jangan singgung hatinya Tuhan, jangan mengkhianati Tuhan. Tapi mari kita bersama-sama seperti 3 orang Majus yang datang kepada Yesus. Dia mempersembahkan ada emas, ada kemenyan, ada emur. Berarti tubuh jiwa roh kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan memakai hidup kita
Pakai ya Tuhan, hidupku ini Tuhan, menjadi alat untuk kemuliaan-Mu. Menjadi benda-benda untuk tujuan yang mulia dari penjunan kita yang sempurna, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mau baca firman Tuhan. 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dan aku, dan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghampiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Amin. Haleluya. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang kumaksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kafir, kikir, dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang demikian, jangan kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang, apakah kamu menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukan kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat. Ayat 13 terakhir. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar yang jelas dari hamba Tuhan Rasul Paulus yang kita hormati, kita cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Figur yang agung, figur yang sempurna. Satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan menciptakan manusia yang namanya Rasul Paulus. Tuhan ciptakan kita, Yakob Rahmat. Saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kita merajin baca Alkitab. Kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kita mau jadi taat setia menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan di sini. Berkali-kali Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus. Kemarin saya terangkan terjadi percecokan, perselisihan, perkalian. Masing-masing menghakimi sendiri. Dan ternyata di ayat ini terjadi percabulan dosa zina yang luar biasa dosanya. Coba saya lihat di sini. Bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ini gak ada benar Bapak Ibu. Coba baca di ayat 1. Jadi jemaat Kristus ini perlu diluruskan. Sudah bengkok jauh ini. Sudah berzina nyakitin hati Tuhan. Tuhan itu begitu baik. Maka Yesus di hari Natal dia turun sebagai manusia. Dalam rangka sampai Yesus itu dia rela mati di atas kayu salib. Supaya manusia sadar, terbukti nyata bahwa kasih Tuhan sempurna kepada umat manusia. Karena Tuhan mengasihi dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan itu sabar supaya manusia jangan binasa tapi bertobat. Gereja tempat orang berdosa tapi harus bertobat. Bukan berarti orang berdosa tetap berdosa, hidup main-main dengan dosa. Tidak boleh. Dosa cabul tidak masuk di dalam kerajaan Allah. Kalau sudah baca di Wahyu, tidak bisa. Ini dosa cabul, dosa zina, gawat ini. Masa istri ayahnya berarti kan mama kandung tuh saudara. Iya kan? Istri ayahnya bicaranya. Berarti dia anak kandung kan? Berarti anak putra, anak kandung, masa bersetubuh dengan mama kandung? Itu udah gila nih, sudah iblis, saudara. Bukan manusia lagi seperti ini. Maka kita harus berani melawan, dihukum. Maka Rasul Paulus katakan ada hukuman ini. Tidak benar saudara. Di ayat yang ketiga, aku telah menjatuhkan hukuman atas dia yang melakukan hal yang semacam itu. Gak benar. Sampai Rasul Paulus katakan di ayat yang kelima, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada Tuhan. Tubuh jiwa roh kita kan, tubuhnya memang saudara, dia berzina, dia dosa.
Minta ampun sama Tuhan. Maka kita sebagai orang Kristen tidak boleh main-main dengan dosa. Itu jelas dosa zina, dosa cabul tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Wah, dalam Wahyu 21 dikatakan di surga tidak ada barang yang najis, Bapak Ibu. Maka saat ini kita diizinkan hidup. Saya diizinkan sebagai hamba Tuhan hidup. Harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana saya mengajar jemaat kudus, tapi saya tidak hidup kudus. Tidak bisa, Bapak. Tidak bisa itu. Saya tidak mau kompromi dengan iblis. Tapi mari kita kompromi dengan Tuhan. Apa yang Tuhan tetapkan, hidup di dalam kekudusan Tuhan. Karena nanti suatu hari kelak, saudara, Tuhan akan datang. Maka jangan sampai kita suatu hari masuk di dalam penghakiman. Jangan. Tapi mari kita minta sama Tuhan supaya hidup kita dituntun, supaya jangan sampai kita kena ragi-ragi iblis kehidupan yang lama. Seperti di ayat yang ke-7, buanglah ragi yang lama. Ragi yang lama, racun yang lama dalam kehidupan kita. Perilaku lama, kehidupan gaya lama, egois, maunya sendiri, hidup di dalam dosa, pornografi, percabulan, buang dalam nama Yesus. Kita harus berani, saudara. Harus tahu diri bahwa kita milik Tuhan. Banyak orang Kristen yang belum bertobat. Jangan sampai nanti waktu terlambat. Kalau sampai saudara sadar dimati dalam keadaan Tuhan panggil mati dalam keadaan berdosa, tempatnya mana itu? Nggak bisa, saudara. Bisa neraka itu, saudara. Itu Alkitab dikatakan dalam Wahyu. Tidak ada barang yang najis, soal kita baca. Wahyu pasal 21. Tidak ada barang najis di dalam surga nanti tempatnya. Allah itu kudus. Allah itu kudus. Makanya berkali-kali firman Tuhan katakan, kuduslah kamu, kan aku kudus. Di surga dalam Wahyu 21 ayat 27 saya mau baca. Wahyu 21:27 dikatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang melakukan kekejian, dusta. Orang berdosa dusta ini kekeji di hadapan Tuhan. Tidak ada bisa masuk, tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Mari biar sama-sama firman Allah selalu kita dengar bersama saya. Kita mau rajin, Bapak Ibu. Rajin baca Alkitab. Dan kita rajin menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga hidup kita menampilkan kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Sehingga kita didapati benar-benar hidup di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Sebagai ayat penutup, mari kita sama-sama di suasana Natal ini. Hidup kita baru di dalam 2 Korintus pasal 5. Ini saya selalu berkata, 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang hadir di dalam Kristus, saudara kan orang Kristen nih, anak Tuhan di dalam Kristus. Kata dia dalam ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yaitu siapa? Kristus. Dulu bukan Kristus. Dulu kita dipimpin oleh daging kita. Dipimpin nafsu kita, cabul, dosa, zina, pornografi, benci, jahat, iri hati. Itu sifatnya kehidupan yang lama. Kain kehidupan lama tidak masuk di dalam kerajaan surga. Tapi bagi kita bertobat, hidup di dalam ciptaan yang baru di dalam Kristus. Sehingga kita masuk dalam pimpinan Roh Kudus. Masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Apalagi kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, Bapak. Kedatangan Tuhan sudah sangat. Lihat keadaan dunia semati. Kita tidak tahu apa yang terjadi tahun depan. Tapi kita tahu kalau kita melakukan kehendak Allah, itu akan masuk di dalam rencana Tuhan, masuk di dalam keselamatan. Minta sama Tuhan, Roh Kudus akan nuntun buat setiap kita. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, segala kebenaran, amin, haleluya, agar ku tidak tersesat, haleluya, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kudus nama-Mu, haleluya. Ku beri syukur dalam, amin, haleluya, simfoni indah, amin, haleluya. Oh ajaib, ajaib Tuhan, haleluya. Oh ajaiblah nama-Mu, haleluya. Nama yang beri, haleluya, Yesus namanya, haleluya. Nama yang beri, haleluya, Yesus namanya, haleluya. Puji Tuhan.
Puji Tuhan, pada kesempatan ini sesuai dengan janji saya menyanyikan sebuah pujian yang berkaitan dengan Natal. Dan Tuhan akan memberkati Bapak Saudara semua. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. While shepherd watched their flocks by night, they saw a bright new shining star. They heard a choir sing a song, the music seemed to come from afar. And or hear the angels sing, a new king born was born today. Hallelujah. A man will live forevermore because of Christmas Day. Hallelujah. Trumpet sound and angels sing. Listen to what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. Hallelujah. And nor hear the angels sing, a new king born was born today, and men will live forevermore because of Christmas Day. Hallelujah. And men will live forevermore because of Christmas Day. And men will live forevermore because of Christmas Day. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.